teman-teman, perkenalkan nama saya Jumai Firta Tarigan. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Medan dengan jurusan Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas UAS saya di mata kuliah Ekonomi Kemiskinan. Nah, saya harap teman-teman dapat memperhatikan video ini dengan seksama agar harapannya nanti video ini dapat menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, selamat menonton dan selamat menyaksikan. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dan relevan untuk pembangunan Indonesia, yaitu tentang hubungan antara pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, dan indeks pembangunan gender di beberapa provinsi di Indonesia. Tidak hanya itu, kita akan membahas juga dampak kesenjangan antara wilayah terhadap kualitas hidup masyarakat, dan di sini nantinya saya akan memberikan sedikit usulan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan gender secara bersamaan. Baik, langsung saja kita masuk ke data. Nah, dari data yang saya tampilkan terlihat bahwa di beberapa provinsi itu memiliki pendapatan per kapita dan IPM dan IPG yang berbeda-beda. Nah, seperti terlihat di Provinsi DKI Jakarta dengan 6,5 juta pendapatan per kapita, IPM 82,5, IPG 91,3. Di Papua pendapatan per kapita 2 juta, IPM 62,4, IPG 84,2. Di Jawa Barat pendapatan per kapita 3,4 juta, IPM 73,9, IPG 89. Dan yang terakhir yaitu di NTT terlihat pendapatan per kapitanya 2,3 juta dan IPM dan IPG 70,2 dan 86,5. Nah, jika kita lihat dari tabel ini, semakin tinggi rata-rata pendapatan per kapita di suatu provinsi, maka akan semakin tinggi juga IPM dan IPG-nya. Contohnya, DKI Jakarta dengan pendapatan tertinggi dan IPM tertinggi dan juga memiliki IPG yang tertinggi. Dan sebaliknya, jika kita lihat di Papua dan NTT yang pendapatannya masih rendah dan punya IPM dan IPG yang juga jauh di bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa ekonomi, kualitas hidup, dan kesetaraan gender itu saling berhubungan erat. Dengan kata lain, uang memang bukan segalanya, tapi tanpa uang segalanya jadi akan lebih sulit, terutama dalam pendidikan dan kesehatan. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih dampaknya kalau kesenjangan pendapatan antar daerah terlalu besar. Kualitas hidup pastinya dalam masyarakat itu akan menjadi timpang. Seperti di daerah, contohnya di daerah kaya seperti Jakarta. Di sana kan sekolah-sekolahnya tentunya lengkap, rumah sakitnya modern, akses internet cepat, lapangan kerja berlimpah. Tapi di daerah seperti Papua dan NTT itu banyak sekolah yang tidak punya guru atau bangunannya belum layak. Kemudian akses layanan kesehatan juga masih tergolong terbatas. Anak-anak masih harus jalan kaki berjam-jam untuk belajar, dan juga internet di sana masih susah diakses atau sinyal yang kadang susah. Nah, dampaknya pastinya banyak anak-anak putus sekolah, angka kematian ibu dan anak tinggi, kesempatan kerja yang tergolong pasti sangat rendah, dan juga yang paling penting, lingkaran kemiskinan di sana pasti akan terus berulang-ulang. Nah, kondisi ini membuat kita sadar bahwa keadilan pembangunan belum benar-benar merata di Indonesia. Nah, sekarang mari kita fokus kepada IPG atau indeks pembangunan gender. Pertanyaannya, apa dampak kalau IPG rendah? Seperti di Papua dan NTT. Artinya perempuan masih tertinggal dalam hal kesehatan, pendidikan, dan juga kesempatan kerja. Padahal kita tahu bahwa perempuan itu merupakan setengah dari potensi bangsa. Jadi, kalau perempuan tidak kita berdayakan, maka partisipasi ekonomi pasti akan rendah, jumlah ibu rumah tangga putus sekolah pasti tinggi,
dan juga dapat mendorong potensi kasus pernikahan anak yang akan menjadi semakin meningkat. Dan pastinya dalam hal ini pembangunan jangka panjang ya pasti terhambat gitu. Jadi rendahnya IPG bukan cuma soal kesetaraan, tapi ini merupakan salah satu masalah strategis untuk pembangunan nasional. Tanpa perempuan, pembangunan tidak akan pernah utuh. Nah, sekarang bagian yang paling penting. Apa sih yang bisa kita dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini semua? Nah, ada beberapa solusi yang menurut saya bisa dilakukan pemerintah. Seperti contohnya, yang pertama, memberikan dana afirmasi khusus ke daerah tertinggal. Beri tambahan untuk Papua dan NTT dengan fokus pembangunan sekolah, rumah sakit, dan juga program gender yang responsif. Kemudian, solusi yang kedua, bangun sekolah digital di daerah terpencil. Gunakan teknologi-teknologi seperti tablet dan juga materi-materi online. Dan kemudian, yang paling penting, latih guru-guru lokal agar bisa mengajar dengan teknologi. Solusi yang ketiga yaitu buat program. Pemerintah dapat melakukan program ekonomi perempuan bangkit. Artinya buat program seperti BUMDes yang dikelola ibu-ibu desa. Kemudian bantu mereka akses modal mikro dan juga pelatihan kewirausahaan. Solusi yang keempat yaitu program Nusantara Mengajar dan Mengabdi. Nah, di sini artinya kirim tenaga profesional dari kota-kota besar ke daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Karena satu guru dan dokter itu dapat bisa mengubah masa depan satu generasi. Jadi dengan mengirim tenaga profesional dari kota ke daerah tertinggal, pasti tentunya akan berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional. Kemudian solusi yang terakhir mungkin pasangkan provinsi maju seperti Jakarta dengan provinsi tertinggal. Nah, dalam hal ini diharapkan provinsi maju dapat membantu provinsi-provinsi yang tertinggal dalam hal membangun program-program yang berinovasi tinggi untuk membantu transfer inovasi dan program sosial ekonomi. Jadi teman-teman, pembangunan Indonesia itu tidak hanya bisa dibangun dengan gedung-gedung tinggi dan juga jalan tol yang panjang di kota besar. Kita harus membangun mulai dari desa, dari pinggiran, dari perempuan, dan juga dari anak-anak yang belum mendapat akses yang layak. Bila kita ingin Indonesia maju, kita tidak boleh meninggalkan siapapun di belakang. Ini bukan hanya sekian materi yang dapat saya sebar untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sehat.